Kosong. Kayaknya online. Iya. Salam. Salam. Kenapa? Ada di LMS ada. Udah saya siapkan. Ya, sudah siap.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ya, kita materinya full Excel dari sekarang sampai dengan nanti UAS. Ya, silakan Mas. Jadi materi hari ini kita akan full Excel sampai dengan UAS. Jadi ujiannya nanti semuanya adalah Excel. Tidak ada mata kuliah yang tidak ada materi yang Word, PowerPoint, itu tidak ada. Jadi full Excel. Oke. Silakan, sudah dinyalakan semua untuk komputernya. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman buat tampilan seperti ini dulu, ya, di Excel-nya. Ya, jadi ini saya dari dasar dulu. Jadi ini belum pakai rumus yang macam-macam, masih tambah, ya, kali dan bagi, baru itu aja. Terus nanti satu lagi pakai pangkat. Nah, biasanya kan kalau pangkat teman-teman kadang lupa pangkat itu kalau di Excel bagaimana ya simbolnya. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Silahkan dibuat dulu tampilannya seperti ini. Jadi nanti penyumlahan ini yang dijumlah itu dari sini ya. 1 tambah 1 hasilnya berapa di sini. Terus 1 tambah 2 hasilnya berapa. 1 tambah 3, waalaikumsalam, hasilnya berapa, dan seterusnya. Dan yang ke sini juga sama. Ini tambahnya di sini. Jadi yang di atas tambah di kiri, yang di atas tambah kiri, semuanya. Bukan ini tambah ini nanti hasilnya, enggak. Selalu penambahannya dari atas ke kiri. Yang di hitamin ini yang nanti akan kita tambahkan. Yang di rumah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Ini teman-teman tahu kan ya, bikin huruf angka ini biar cepat. 1 sampai 10 terus 1 sampai 15 cara cepetnya tahu kan? Belum tahu? Ini ya. Ini aja. Cara cepatnya bisa seperti ini. Bikin 1 2 terus tarik. Yang ini juga sama. 1 2, kalau sudah di blok tarik ke samping. Kayak gitu. Ya, kita full Excel hari ini. Sampai dengan UAS. Jadi UASnya full Excel. Oke,
Kalau sudah desainnya selesai, silakan nanti teman-teman saya akan kasih tahu cara pengisiannya. Waalaikumsalam. Untuk pengisian yang di kotak-kotak kosong ini, bagaimana cara mengisinya? Saya akan kasih tahu ya. Nanti kalau sudah kita saya ada ini penjumlahan kali sama pembagian soalnya yang sama, model tipenya sama, cuman bedanya di simbolnya doang. Ya. Dibuat dulu, jadi nanti kalau ini udah jadi kita tinggal copy doang. Salam ya, silakan. Nyala belum? Nyala. Sudah. Untuk yang belum nggak apa-apa, nanti kita coba. Ya. Apa itu? Oke, sambil nunggu ya. Sambil nunggu, saya pengen tanya dulu deh ke teman-teman. Waktu itu dulu atau SMP atau SMA pernah belajar Excel di sekolahnya? Pernah? Menurut teman-teman ketika belajar di SMA, kendala di teman-teman Excel itu apa sih? Rumus. Kenapa kendalanya di rumus? Betul. Secara cepat ya. Iya. Terus permasalahannya di rumus itu apakah teman-teman bingung di rumusnya atau tidak hafal rumusnya? Tidak hafal. Nah, ini kesalahan di teman-teman itu di Excel itu adalah menghafal rumus. Ya. Sebenarnya kalau di kelas saya selalu mengingatkan ketika teman-teman belajar Excel, teman-teman jangan menghafal rumus, tapi memahami rumus tersebut. Kenapa? Karena di Excel ini, rumus Excel itu sudah pasti ada di setiap komputer.
contekannya sudah pasti ada. Waalaikumsalam, silakan. Jadi kalau teman-teman menghafal rumus, namanya menghafal itu kan pasti harus sama persis kan? Benar ya? Ya. Tapi permasalahannya kalau di Excel itu kan kondisinya bisa berbeda-beda. Kondisi soal atau kondisi permasalahan yang terjadi itu pasti berbeda. Nah, ketika teman-teman menghafal rumus yang teman-teman hafal belum tentu sama dengan permasalahan yang teman-teman hadapi di dalam Excel tersebut. Nah, ketika seperti itu, otomatis pasti salah. Yang benar adalah memahami. Kenapa? Karena contekan di Excel itu ada. Tinggal bagaimana cara memahaminya. Itu yang penting teman-teman lakukan. Ya. Jadi nanti kalau yang sekarang ini mah gampang, kalau yang ini masih gampang. Kenapa? Karena ini masih permainan cuman tambah, kali, bagi, terus pangkat, hanya itu aja. Yang sulit ketika sudah ketemu rumus sum, kalau sum masih gampang. If, VLOOKUP, benar ya? Itu yang pasti teman-teman terkendala, ya. Terutama kalau sudah if-nya dikombinasi dengan VLOOKUP, dikombinasi dengan left, right, itu yang sering terjadi kendala bagi teman-teman. Benar ya? Ya. Jadi nanti saya akan kasih clue buat teman-teman bagaimana cara memahami rumus Excel untuk mempermudah teman-teman. Ya. Dan bagaimana cara ngasih contekan yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Excel sendiri. Nanti saya akan kasih tahu clue buat teman-teman. Jadi nggak perlu nyontek sebelahnya, nggak perlu nyontek teman belakangnya, tinggal nyontek dari Excel yang tersendiri, teman-teman bisa tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Yang penting tahu maksudnya dulu. Dari rumus ini sebenarnya kita pakainya buat apa sih? Itu yang harus teman-teman pahami. Ya. Jadi sekali lagi, belajar Excel jangan menghafal rumus karena nggak guna kalau ketika teman-teman menghafalin, ya. Tapi pahami rumus tersebut kapan digunakan dan kapan tidak digunakan. Itu aja. Ya. Oke. Kalau ini sudah, sekarang pengisiannya, ya tadi yang saya bilang, saya mau isi kotak ini, nih ya, kotak yang kosong ini, itu saya isikan berdasarkan dari sini. 1 tambah 1 itu ada isinya di sini. 1 tambah 2 isinya di sini. 1 tambah 3 isinya di sini. Dan seterusnya. Begitu juga yang sini, 2 tambah 1 muncul di sini. 2 tambah 2 muncul di sini. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang teman-teman lakukan, kita bikin seperti ini, sama dengan sorot yang di atas, ya. Terus tekan F4, ya, sampai di sini. F4-nya 2 kali, ya, sampai muncul dolarnya di tengah. Iya, 2 kali. F4-nya 2 kali. Bukan F sama 4 ya, tapi F4. Sudah muncul dolar di tengah gitu. Terus simbol tambah. Setelah itu klik yang sebelah sininya. Ya. Nih, klik yang di sininya ya. Karena tadi saya udah itu. Sudah diklik. Tekan F4-nya lagi. F4-nya 3 kali. Sampai muncul dolarnya kayak gitu. Sudah? Kalau sudah di enter. Sudah muncul angka 2. Nah, sekarang kita kalau udah dapat, ini tinggal double klik aja. Ya, ketika di double klik
klik dia akan langsung menjumlah ke bawah. Benar nggak? Nih double kliknya di sini ya. Nih teman-teman taruh kursornya di posisi seperti ini. Langsung double klik. Kalau sudah ke bawah, tinggal tarik ke samping. Sudah muncul hasilnya? Ada yang berbeda? Hah? Oh, kalau kamu pakai SN. Sampai si dolarnya hanya ada di tengah. Jadi tapi dua kali. Sesuaikan dengan ambil kamu. Sudah? Ya? Pak. Ya, kalau salah. Itu saja proses dari dulu. Pakai 10 kali. Tambah. Berapa?
kolom kedua. Iya. Ya kali. Oke, nah, jadi gini, kenapa saya kasih ini simbol dolar ini? Fungsinya untuk apa? Fungsi simbol dolar ini itu adalah sebagai kunci. Jadi ketika kita kasih dolarnya itu ditaruh di tengah, nih, ya, ini kalau saya taruh dolarnya di tengah, maka ketika kita enter, ya, enter gini, enter, dia tidak akan turun ke bawah. Maksudnya turun ke bawah begini. Contoh, ini kalau saya bikin dolarnya begini ya, tanpa gunakan dolar. Ini perbedaannya, kalau ini saya tarik ke bawah, maka hasilnya berbeda. Ya, kenapa berbeda? Nih, lihat. Pertama C5 tambah B6. Ini tambah ini, benar kan? Nah, sekarang kalau yang ini C6 tambah B7. C6 itu yang mana? Ini kan? Ini C6 sama tambah B7 ya. B7 itu yang ini. Nah, jadi kok bisa jadi turun? Nah, kenapa turun? Karena si selnya itu kita tidak kunci. Jadi kalau selnya itu dikunci, yang kita kunci dia akan tetap nggak akan bergerak. Kalau kita tarik dia nggak akan bergerak. Jadi fungsi dolar itu biar ketika kita lakukan penarikan, tetap mana yang mau kita jumlahkan, tidak bergeser ke bawah. Jadi ketika kalau di Excel, kalau tidak dikunci, maka ketika kita tarik begini, dia akan menjumlahkannya itu adalah ke bawah, berjalan sesuai dengan urutannya. Tapi kalau kita kasih kunci kayak tadi, dia akan tetap ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Itu fungsi dari kunci yang tadi kita gunakan dari dolar. Jadi kalau dolarnya di tengah, yang dikunci itu apa? Yang dikunci adalah row-nya. Row itu yang mana sih? Ada yang tahu? Row itu yang mana? Nih, row itu yang bawah. Nih yang angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau ini dolarnya di depan, itu yang dikunci adalah kolomnya. Si B, berarti ini yang atas. Jadi walaupun dia ditarik, dia nggak akan bergerak, ya. Jadi gitu. Nah, kenapa jadi kita bikin kunci ini? Biar ketika saya tarik, ya, ini, yang ini kita kuncinya di depan. Jadi kalau saya tarik, dia nggak akan bergerak. Bergeraknya hanya sesuai yang mana? Nih, contoh. Kita lihat nih ya. Perbedaannya ya, yang tadi ya. Tuh. Yang bergerak yang mana? Lihat di yang atas nih ya. Lihat di sininya nih. Nih. Ya kan? Yang bergerak yang row belakang kan? Kalau tadi saya tarik, kita lihat pergerakannya. Dua-duanya bergerak kan? Ya, itu. Jadi itu fungsinya dari si dolar tadi. Jadi ketika kita sudah kunci, kalau kita lakukan penarikan, maka dia akan stay sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau dolarnya di tengah,
Ya, dolarnya di tengah, itu yang dikunci apa? Row-nya. Yang angkanya, angka 5-nya itu tidak akan bergerak. Tapi kalau dolarnya di depan, itu yang dikunci mana? Kolomnya. Si kolom itu tidak akan bergerak. Makanya kalau saya tarik ke samping, hasilnya tetap akan sama. Nih, kita lihat. Penting. Ya. Dia tidak akan bergeser sesuai dengan kuncian yang kita sudah berikan. Ya. Jadi dia bergesernya itu yang mana? Kolomnya doang nih. Taunya nggak akan bergerak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Bisa pakai simbol dolar, bisa, cuman kan lebih enak kalau pakai simbol dolar. Kita harus melakukan begini. Contoh, misalkan teman-teman mau pakai simbol dolar, nih kan kita bikin begini. Kita mau pakai simbol dolar, berarti kita taruh dulu kursornya di sini. Dolar kasih. Lama nggak? Enakan pakai langsung kan? Ya. Sama dengan ini klik F42. Tambah klik F4 3 kali. Boleh pakai dolar sendiri? Boleh. Kalau pakai dolar sendiri berarti kan teman-teman ngetik rumusnya tuh. Kalau di Excel kan sebenarnya meminimalisir pengetikan. Teman-teman tinggal klik doang kan? Itu. Jadi kalau kita ketik takutnya kadang salah. Ya. Makanya kenapa saya bilang ketika tadi saya bilang teman-teman jangan menghafal rumus karena kondisi Excel itu bisa berbeda-beda rumusnya. Sesuai dengan tadi penempatannya. Ya. Contoh, kalau teman-teman ngikutin saya bikin rumusnya C5 tambah B7, hasilnya pasti akan berbeda. Kenapa? Karena belum tentu kolom yang teman-teman gunakan mulainya dari C5. Bisa jadi kan teman-teman mulainya dari sini kan? Dari A1 kan? Ya. Sekarang saya tadi tanya, row udah, kolom sudah. Nah, tahu yang namanya sel? Sel itu apa? Satu kotak. Ya, sel itu adalah ini. Pertemuan antara baris dan kolom. Atau kalau yang kita sebut ini nih, C5. Itu adalah sel C5. Bukannya SEL ya, tapi CEL. Sel itu CEL. Nah, pertemuan antara baris dan kolom itu yang dinamakan sel. Nah, terus ada lagi, di istilah Excel itu adalah selain sel, rank. Tahu rank? Rank itu adalah ini, kayak gini nih. Kalau saya blok begini, itu adalah rank. Rank itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Ya. Jadi kalau di blok 2 doang, ini udah disebut rank. Ya. Walaupun cuma 2. Kenapa? Karena dikumpulin kan dari 2 sel tadi kan. Itu yang namanya rank. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana itu sel, mana itu row, mana itu kolom, mana itu rank. Karena kalau teman-teman tidak bisa membedakan itu, maka nanti ketika kita sudah bermain dengan rumus yang agak ngejelimet, teman-teman akan bingung. Ya, itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Perbedaan sel itu apa, rank itu apa, row itu apa, kolom itu yang mana. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Dua. Maksudnya kalau dolarnya 2, contoh begini.
Nih, perbedaannya. Masing-masing dolar ini ada ininya, ketentuannya. Contoh, ini saya satu aja ya. Ini dolarnya 2 di C5. Ketika saya tarik, hasilnya sama. Pas ke sini, hasilnya kenapa? Karena si C-nya ini, C5 ini sama sekali nggak bergerak. Walaupun kita geser-geser. Jadi semuanya dikunci. Jadi nanti ini tambah ini tambah ini, ya. Tapi pasti di sini, ini harusnya tambahnya ke sini. Tapi dia diam aja, dia nambahnya sini. Bukan yang ini. Ya, contoh. Nih. Lihat. Ini. C5 kan hanya di sini. Harusnya kan D5. Tapi munculnya jadinya C5. Kenapa? Karena kita kasih dolarnya 2 kali. Tuh di situnya dolarnya ada 2. Jadi kalau fungsi dolar 2 ini selnya sama sekali dikunci. Kalau dolarnya 2, jadi nggak bergerak sama sekali, diam di tempat. Tapi kalau dolarnya 1 di tengah, yang bergerak yang mana? Yang bergerak adalah kolomnya. Ya. Kalau dolarnya di depan, yang bergerak yang mana? Yang bergerak adalah row-nya. Yang tidak bergerak itu kolomnya. Kebalikan dengan yang dolar di tengah. Ya. Jadi fungsi dolar ini tadi yang sudah kita berikan itu ada beda-bedanya. Jadi kalau dolarnya 1 di tengah, berarti yang dikunci hanya apa? Kalau dolar 1 di tengah, yang dikunci yang mana? Row-nya. Tapi kalau dolarnya di depan, yang dikunci adalah kolomnya. Nah, kalau muncul dolarnya dua-duanya, berarti selnya tersebut yang dikunci. Sama sekali nggak bergerak. Iya. Nah, ini biasanya kalau dolar di tengah, itu akan kita gunakan ketika teman-teman bermain dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu rumus yang kita gunakan ketika kita mau mengambil data dari tabel yang lain. Itu. Ya, itu akan kita gunakan seperti itu. Jadi, kapan si dolar itu kita pakai? Tergantung kebutuhan dari si Excel yang kita akan gunakan. Cuman teman-teman sudah tahu fungsi dolar di tengah itu yang mana dikunci, fungsi dolar di depan mana yang dikunci. Oke, jelas? Sampai sini ada lagi yang mau tanya? Ini masih simpel nih. Kita belum bermain dengan rumus-rumus yang panjang. Masih rumus standarnya dulu. Oke, kalau sudah, sekarang silakan teman-teman ininya klik kanan, ya. Terus move or copy, muncul seperti ini. Nanti pilih create a copy, terus taruh di N. Kalau teman-teman ada move to N, taruh di sini, terus di OK. Ya, klik kanannya di sini ya, di sheet-nya, di bawah. Klik kanan di sheet, pilih move or copy, terus taruh move to N, yang create a copy-nya di checklist, baru di OK. Sudah nambah sheet-nya di bawahnya? Di OK. Yang create a copy-nya di checklist. Nih, yang ini udah di checklist belum? Kalau sudah, dia akan muncul sheet 1 dalam kurung 2. Ya. Nah, kalau sudah, tadi kan jumlah. Sekarang kita gunakan perkalian. Iya. Yang di sheet yang kedua, yang tadi. Jadi teman-teman nggak perlu bikin lagi. Itu dihapus, di blok, terus delete. Ya, nih. Ya, ini di blok, terus di delete. Biar hilang.
delete bukan backspace ya. Kalau backspace dia hanya menghapus satu sel doang. Kalau sudah, silakan dicoba untuk ada. Jadi move or copy itu fungsi yang ini ya, perhatikan ini saya ini ya. Ini fungsi move or copy ini adalah kita mengcopy satu sheet. Jadi dengan cara seperti ini satu sheet itu akan di-copy secara semuanya, seluruhannya plek sama persis ya. Jadi kalau mau dirubah-rubah tinggal kita sesuaikan. Itu yang namanya move or copy. Ya. Oke, sudah dihapus isinya. Nah, sekarang silakan coba teman-teman gunakan yang perkalian. Kalau perkalian berarti simbolnya apa? Bintang. Silakan coba diisikan ini hasilnya seperti apa. Ya, yang di sininya munculnya kayak gimana? Harusnya gini ya, ini 1 kali 1, berarti sini 1, 2, 3, dan sampai terusnya. Berarti di sini 2 kali 1, berarti 2, 4, dan seterusnya. 3, 6, dan seterusnya. 4, 8, dan seterusnya. Dicoba dulu. Sebelum saya kasih clue-nya. Silahkan diisi. Cuma tinggal ganti simbolnya doang. Oke, ya. Sebenarnya rumusnya sama. Ya. Rumusnya sama nih. Teman-teman cuma begini doang. Rumusnya sama kan? Cuman bedanya ininya doang simbolnya. Ya, simbolnya yang kita ganti. Nah, begitu juga yang bagi nanti. Nih, pembagian. Sama pasti simbolnya. Coba. Kayak tadi lagi, move or copy. Terus coba dirubah. Move or copy terus dirubah. Ya, sama kayak tadi. Move
kopi terus jadinya krim atau kopi ya. Ya nggak apa-apa, sama. Cuman posisinya itu nanti adanya di antara satu dan dua itu. Kalau di UN itu berarti dia yang paling belakang. Iya, kalau ini maksudnya apa nih? Dia mengklik kopinya, kita kopi. Tapi kalau teknisnya itu udah di dia pindah posisi yang tadi kita pindah, jadi dia di belakang. Dia nggak akan sama. Ini dikunci juga Pak. Iya. Ketika dikunci nih, terus kan bagi. Bagian itu apa sih? Kalau pembagian simbolnya garis miring atau slash, ya, bukan backslash, bukan titik dua ya. Kalau di kita kan nulisnya titik dua tuh. Kalau di komputer bukan titik dua, tetapi slash, garis miring. Nah itu. Nah, ini kenapa saya bisa begini? Ini saya bikin format desimalnya saya jadikan cuma 2 angka di belakang koma. Caranya bagaimana? Nih, teman-teman klik yang ini. Klik ini, baru nanti kurang-kurangin. Iya, yang di sini nih. Yang tanda panah ada 0. Tanda panah ada. Nih ya, yang ini nih. Kalau ini untuk ngurangin, kalau ini untuk nambah komanya. Kalau kayak gesernya Microsoft Word ya? Iya. Kalau panah geser Microsoft Word, dia geser si jaraknya. Kalau ini dia untuk apa sih kalau dibilang desimal itu pembulatan. Pembulatan mau berapa desimal sih kita tentukan pembulatannya. Ya. Yang pertamanya adalah kalau saya yang ini dulu nih, yang di sini yang saya ini berarti karena kalau itu dibalik. Ini ada sama aja, cuman bedanya kondisi ini aja. Di sininya jumlah sini sama samping sini beda banget. Kenapa Kak? Karena saya mulainya adalah yang ini bagi ini, bukan ini bagi ini. Ya, ini kan contoh nih B6 C5, berarti kan ini dibagi yang ini, bukan yang ini bagi ini. Bedanya gitu doang. Ya. Tergantung, ini kan sebenarnya sih hasil ini tergantung dari kita kondisi mau mulainya dari mana. Bebas. Ya. Ini pas saya bikin seperti ini hanya untuk mengingatkan lagi teman-teman mereview lah simbol untuk bagi itu kayak gimana, kali itu apa, kurang itu apa. Kalau kurang kita nggak pakai. Kenapa? Karena hasilnya pasti akan minus. Ya. Ya.
Oke, sudah berhasil? Ya, jadi kalau ingat ya, kondisi dolar itu sesuaikan dengan kondisi yang mana yang mau kita gunakan. Ya, ini kan saya mulainya dari yang ini, B6. B6 itu kan yang ini kan, dibagi yang ini. Berarti kondisi dolarnya jangan di tengah untuk B6, tapi di depan. Kenapa? Karena ini bagi ini, dia B-nya yang tidak bergerak, ya. Yang ini si row-nya yang nggak bergerak, ya, untuk yang di sininya, yang C5-nya. Jadi teman-teman harus tahu mana yang mesti dikunci, mana yang tidak dikunci. Ya, nih, contoh lihat. Kita lihat aja, nih, itu. Yang bergerak yang mana? Angkanya doang kan yang di depan. Ketika saya geser yang ini, kolom yang bergerak. Oke. Ya. Itu yang harus teman-teman pahami dalam Excel. Ya. Belum tentu rumus yang tadi ketika kita gunakan itu akan sama hasilnya. Jadi kita harus tahu, oh mana sih yang harus kita kunci, mana yang harus seharusnya tidak dikunci. Ya, kondisinya harus teman-teman bermain dengan logika teman-teman. Kembali lagi. Rumus Excel, pokoknya belajar Excel itu sebenarnya sama aja dengan belajar logika. Ya. Kenapa? Karena rumusnya harus kita berpikir dulu sebelum kita eksekusi. Benar nggak sih ini rumus ini pakainya seperti ini? Jadi bermain dengan logika teman-teman sebelum melakukan rumus Excel itu kita. Kalau menurut kayaknya logikanya nggak masuk nih. Ini harusnya yang dikunci yang ini bukan yang sebelahnya. Jadi kita harus kondisi. Terus sekali lagi di Excel ada simbol-simbol ketika Excel itu salah rumus, Excel itu kelebihan, itu pasti nanti teman-teman akan ketemu errornya. Ya, nanti saya akan kasih tahu. Kalau ketemu error ini, mana yang harus teman-teman lakukan koreksian. Ya, atau pernah nggak teman-teman muncul errornya nanti kasih ketemu habis ini kasih ketemu plus 11. Pernah nggak muncul error kayak gitu? Angka banyak, terus ada plus berapa? Belum pernah, nanti pasti akan ketemu. Ya, kita lihat berikutnya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Tidak? Oke. Kalau tidak, silakan buat tampilannya seperti ini. Ini tahu apa fungsinya?
pangkat kan X3 berarti pangkat 3. Y2 berarti pangkat 2. Kita akan bermain dengan pangkat. Kalau di Excel tahu simbol untuk pangkat? Gimana? Ya, betul. Yang tanda panah ke atas itu ada di angka 6. Iya. Kalau kali kan misalkan tadi 10 kali 10. Kalau ini pangkat 3 berarti 10 kasih angka 6 simbolnya, simbol angka 6, baru angka 3-nya. Nah, ini juga cara cepatnya ya, bikin cara cepatnya gampang nih. Teman-teman nggak usah ngetik banyak-banyak, cukup ngetik dua angka ini 10 sama 15, terus tinggal tarik ke bawah. Dia akan secara otomatis bikin lengkap-lengkap seperti itu. Ini contoh nih, 200 sama 225. Saya tarik ke bawah. Ya. Jadi Excel itu teman-teman nggak usah perlu banyak-banyak ngetik. Gunakan mouse lebih banyak. Oke, kalau sudah jadi formatnya, silakan isikan untuk yang ini, XY. XY ini berarti X kali Y. Hasilnya berapa? Oke, ini ya, bikin angka 3-nya di atas. Ini tulisannya begini sebenarnya, loh, X3. Nah, pas di 3-nya, angka 3-nya teman-teman di blok, terus klik kanan. Di situ ada format cell. Nah, di sini ada superscribe. Diklik superscribe-nya. Habis itu di OK. Kalau sudah dilepas, dia akan langsung munculnya begini. Saya ngetiknya sama tuh, X3. Ya. Cuman di blok angka 3-nya, klik kanan, format cell, superscribe. Bikin pangkatnya gimana kan? Apa? Jadi Tadi. Ya, jadi biasa. Terus di blok, angka 3-nya. Klik kanan. Format cell. Superscribe. Oke. Kalau subscribe cukup di bawah. Berarti X kali Y. X kali Y itu disitu ya 10 kali 200. Langsung diarahkan kursornya ke angka 10. Nggak usah pakai F4 ya. Nah, sekarang ini yang X pangkat 3. Kita X pangkat 3 berarti 10
pangkat 3. Ya, ini ya. Untuk yang X, Y ini isiannya gini doang nih. Sama dengan ini kali ini. Enter. Ini ya, saya ulang nih. Ini sama dengan ini 10 dikali 200. Ini tanpa ada kunci-kuncian lagi. Nah, untuk yang ini X pangkat 3 sama dengan 10 simbol yang ada di angka 6 itu yang kayak gini. Nanti cara cepet yang 10 dan 15 gimana, Pak? Bentar. Ya. 10, 15. Nah, di blok tarik. Ini iya, sama. Yang ini isi aja 200 sama 225. Habis itu tarik. Nah, kalau yang X-nya pangkat 2 berarti yang dipangkatin adalah ini. 2000-nya. 2000 pangkat 2. Silakan dicoba. Halo. Enggak. X-nya pangkat 2. Kita udah punya X itu dipangkatin. Oh iya. Blok salah, tapi udah atas. Jangan lari ke dalam diskusi dulu. Terus deh. 3, 3. Y pangkat 2. Bahkan yang simbol 6 terus ke situ apa? Pangkat 2. Berapa? Kan simbol 6. Iya. Langsung 2, langsung ininya. 3 pangkatnya. 3. Enter. Kok nggak bisa sampai sini? Bisa. Gampang bikin ngomong. Sudah dapat semua hasilnya? Ini ya. Y pangkat 2. Terus yang ini X pangkat 2. XY pangkat 2. Salah. Nah, nih ya contoh. Kalau teman-teman mau bikin kayak gini nih, ini kan saya format kurensi, ya. Ini teman-teman contoh kayak gini nih. Ini saya nggak ada format kurensinya nih. Ini langsung di sini nih. Di sini ada yang kayak koma, simbol koma. Ada nggak? Ini diklik koma style. Nah, itu langsung jadinya.
itu untuk membuat simbol kurensi atau mata uang. Kalau kecil banget. XC pangkat 2 itu yang dari XC ini. Oke, sudah sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Ya. Biasanya dulu sebelum kita tahu simbol untuk pangkat, kalau di Excel teman-teman bikin pangkat itu biasanya dikali ya. 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Capek ya. Ternyata ada simbolnya untuk pangkat. Ya. Jadi untuk pangkat biar cepat simbolnya pakai itu. Ya. Selama ini kan kadang kita nggak tahu tuh tanda panah ke atas itu fungsinya buat apa sih? Nah ternyata itu adalah simbol untuk pangkat di dalam komputer. Ya. Oke, sudah semua? Gampang? Masih gampang. Tenang aja. Ya. Pokoknya untuk Excel ini saat ini masih gampang. Kenapa? Karena saya belum menggunakan rumus-rumus yang aneh-aneh. Ya. Untuk di pertemuan pertama ini. Ini kita hanya untuk merefresh saja lah. Karena kan saya yakin teman-teman pelajaran Excel itu udah lama banget ya. Kecuali kalau di tempat kerjanya masih menggunakan Excel nih, yang admin pasti sudah biasa menggunakan Excel. Tapi kalau yang bukan admin, pasti, aduh apa sih Excel? Ya. Bagi teman-teman ngomong Excel itu kalau lagi interview itu paling menakutkan, bener nggak? Ya, seringan ketika interview bisa minimal teman-teman bisa menguasai Microsoft Office, terutama Excel. Nah, pas interviewnya adalah coba kerjakan soal Excel berikut ini. Dikasih waktu 1 jam. Soalnya ada banyak. Wah, udah ada tuh. Keringat dingin ketika teman-teman menggunakan rumusnya. Ya. Nah, ini yang saya tadi bilang. Ini sedikit saya kasih bocoran
contekan yang tidak mungkin dihapus sama orang yang melakukan interview teman-teman ketika di tempat kerja. Ya, selama ini kalau teman-teman mau melakukan interview, terutama interview yang berhubungan dengan Excel, pasti teman-teman menghafal rumus dari rumah. Bener nggak? Ya, itu nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sebenarnya di Excel itu sudah ada kunciannya, sudah ada contekannya. Contoh, kita bikin seperti ini. Saya mau lihat rumus if. Rumus if itu kan begini ya, sama dengan if bla 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 bla, sesuai dengan kondisinya. Nah, kalau dulu teman-teman pasti ngapalin adalah sama dengan if A1 sama dengan 5, koma atau titik koma, hasilnya misalkan lulus, titik koma atau koma tidak lulus, misalkan begitu. Bener nggak? Ngapalinnya kayak gitu kan? Nah, itu sebenarnya nggak perlu dihafal. Nah, ini teman-teman pernah nggak tahu fungsi yang di sini nih? Tulisan kecil ini nih, ya. Tulisan kecil ini pernah dibaca nggak sih sama teman-teman? Waktu dulu nggak pernah kan? Ini yang saya bilang, ini sebenarnya kuncian teman-teman ketika bermain dengan Excel ini nih. Ini yang kecil ini, rumus apa yang tulisan kecil ini adalah kuncian teman-teman yang harus teman-teman pahami maksud dari kuncian ini. Ya. Rumus Excel sebenarnya cuma ini doang nih. Logical test, value if true, value if false. Pernyataan benarnya, logical test, pernyataan logiknya, isi benarnya, isi salahnya. Jadi if itu cuma ini doang nih, 3 ini. Pernyataan itu apa sih? Jika nilainya 5, maka pernyataan benarnya apa? Kalau 5 berarti nggak lulus. Berarti di sini value if true-nya tidak lulus. Value false-nya lulus. Berarti selain angka 5, maka dia akan dapat kata lulus. Tapi kalau angka 5 muncul, berarti dia tidak lulus. Nah, kunciannya nih, contekannya. Tekan aja if yang di sini. Diklik. Muncul nggak? Ini. Coba diklik if-nya. Masa? Oh, iya. Ya, ini contekan abadi yang tidak mungkin dihapus. Jadi ini akan dikasih tahu sampel-sampel fungsi if. Semuanya ada di sini. Ya. Contoh-contoh itu ada semua di sini. Ya tuh. Nah, cuma permasalahannya ketika kita mau lihat contekan di sini, yang teman-teman jadi kendala apa sih? Pertama internet, ya. Kedua, ini bahasa Inggris contekannya. Tuh, ya kan? In the above example, the if function in D2 is saying if C2 is greater than B2,
then return over budget, otherwise return within budget. Maksudnya apa sih? Nih, cara bacanya, jika C2 lebih besar dari B2, berarti C2 itu misalkan di sini, budget lebih besar dari aktual, ya, maka jawabannya akan muncul statusnya adalah over budget atau within budget. Jadi budgetnya kelebihan atau kekurangan. Itu. Jadi, jawabannya kalau dia aktualnya B2 ini, B2-nya di sini berarti. C2-nya di sini aktualnya lebih besar dari budget, berarti jawabannya over budget nih. Nah, kita lihat, C2-nya kurang dari budget. Lebih, ini lebih ya, 921, budgetnya 800, over budget. Ini 324, budgetnya 375, kurang dari budget. Itu, ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Apa sih itu? Ya kayak gini sebenarnya. Ini contohnya yang tidak mungkin dihapus, ya. Tuh, nanti kita akan bermain dengan seperti ini. Untuk saat ini belum main, masih gampang. Besok pertemuan kedua kita sudah mulai masuk, ya. Jadi kalau mau belajar ini, ya tuh, semuanya ada. Cuman syaratnya memang kalau ini harus connect dulu nih ke internet. Kenapa? Karena ini mengambil data dari Microsoft-nya langsung. Ya, namanya Microsoft Hub. Bantuan dari Microsoft langsung yang bikin Excel. Jadi besok-besok kalau mau nyontek, jangan ya nyontek teman sebelahnya. Ya. Dia nulis besoknya. Iya. Nulis soalnya. Bisa. Ya. Jadi besok-besok jangan, kalau nyontek itu jangan nyontek teman sebelahnya. Kenapa? Karena kalau nyontek teman sebelahnya belum tentu soal sama. Belum tentu mulainya sama penulisannya. Contoh kayak tadi saya mulainya di C2, C6. Ternyata teman-teman mulainya dari A1. Ya kan? Nah, kalau teman-teman nyonteknya saya, yang teman-teman tulis rumusnya udah bener. Pas di enter nggak dapat hasilnya, error. Teman-teman langsung nyalain. Lu gimana sih ngasih contekan gua? Orang contekan gua kok munculnya error begini? Kok lu dapat? Lu mau bohongin gua kali? Padahal diri sendiri salah naruh tempatnya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi jangan sekali-sekali percaya sama teman sebelah. Kenapa? Karena belum tentu apa yang dia tulis itu sama sama yang teman-teman tulis. Ya. Contoh simpel kalau bermain dengan if, misalkan dia pakai hurufnya besar, ternyata teman-teman nulisnya hurufnya kecil. Syaratnya, misalkan jika turun hujan, jawabannya payung. Ya, jika hujannya pakai H, H-nya H besar. Jika hujan, maka pakai payung. H-nya pakai huruf besar. Nah, teman-teman nulis H-nya pakai huruf kecil. Itu nggak kebaca sama Excel. Ya. Kenapa? Karena di Excel itu membaca yang namanya kalau di komputer adalah case sensitive. Besar kecil huruf itu jadi patokan di Excel. Jadi teman-teman ketika bermain dengan Excel harus sesuai dengan apa yang teman-teman
tulis di komputernya. Begitu juga dengan rumusnya. Sel kecil itu akan penuh. Saat ini kita masih gampang. Kenapa? Karena saya baru meretes aja. Meretes teman-teman apa yang harus teman-teman pahami di dalam Excel. Oke. Oke, terakhir kita satu lagi soal konversi waktu. Ya, konversi ukuran waktu. Tahu satu dasawarsa berapa tahun? Satu dasawarsa berapa tahun? Hah? 10. Ya. Jawabannya 10. Berarti kita cuma konversi begini. Ini kali 10. Ya. Silakan buat kayak gini. Ini sampai dengan milidetik. Jadi nanti teman-teman konversi satu dasawarsa berapa tahun? 10. Berarti nanti satu dasawarsa berapa bulan? Nah, berarti di sini kalinya bukan ke sini ya. Nanti kalinya di sini. Kenapa? Karena kita nggak mungkin tahu untuk satu dasawarsa berapa bulan. Kita tahunya harus tahunnya itu satu bulan itu berapa? Satu tahun berapa bulan sih? Berarti nanti ini kali ini. Begitu juga ini. Ini kali ini. Nah, untuk yang ini milidetik itu 1 detik itu sama dengan 1000 milidetik. Silakan dibuat dulu. Ya, saya kasih contohnya 1. Sisanya teman-teman lanjutkan. Udah dapat? Itu minggu berapa? 1 bulan berapa minggu? Hah? 7? 4 belum? Hari baru. Kalau hari berapa tuh kamu? Nah, jam? Ya. Detik. 1 menit berapa detik?
Berarti itu milidetik. Itu 1 detik itu 1000 milidetik. Ya, 1000 mili. Milidetik. Itu yang kalau di stopwatch yang mau apa yang waktu hah nggak tahu nih contoh kayak gini nih bentar nih ya, yang milidetik itu yang ini nih. Nih yang ini nih. Ini kan detik, ini menit, ini jam. Nah, milidetik itu yang ini. 1000. Ini kan pembulatan. Dia cuma dua ini doang. Itu yang namanya milidetik. 1000. Lalu bagaimana dijelaskan itu? Kalau detik itu kan 1, 2, 3. Itu begitu hitungannya. Ada jedanya. Kalau ini tidak hari dulu. 1 bulan berapa hari? Satu bulan berapa minggu? 1 bulan, sebulan 4 minggu. Alam dong, dikaliin kali kalian. Jadi gini. Kan 10 itu dari sini 1 kali 10. Ya. Kan kamu orang. Dari sini. Ini 10 kali 12. 20. Ini 120 kali berapa minggu? 1 bulan. 1 bulan 20 bulan lagi kan? 4. Nah, ini juga sama. 1 minggu berapa hari? Kalian ini kali jam 1 hari berapa jam? Ini kali 1000 kali 1000. Iya. Nah, ini nggak bisa kalau kayak gitu. Nih ya, jawabannya kan kayak gini kan, sama dengan ini kali 12. Terus yang ini kali 4. Ini hari berarti kali 7. Jam ini kali 24 jam. Ini kali 60. Ini kali 60 juga. Nah, yang ini kali 1000. Iya. Pas di sini pasti ada error. Iya, Pak. Yang plus berapa gitu kan? Benar ya? Nah, kalau muncul error itu, Teman-teman tinggal klik di sini, terus arahkan ini nih, klik yang ini. yang currency tadi, yang koma, kan ada koma kan? Klik, hasilnya muncul nggak? Itu errornya kenapa? Karena jumlah karakternya tidak mencukupi. Jadi dengan format
Yang ada harus kita konversi lagi pakai format currency. Ini sama kan? Oh ya. Ya. Nah, terus di Excel kalau mau ngelebarin, teman-teman biasanya ngelebarin begini ya? Iya. Gini-gini ya? Nggak usah capek-capek. Double klik aja. Nih kan misalnya nih, saya blok nih. Misalnya pendek nih kan begini kan nih. Ya. Ini kita blok, double klik aja nih. Dengan sendirinya dia akan melebar sesuai dengan karakter yang ada di kolomnya. Jadi nggak usah geser, capek gesernya. Sekali lagi, main dengan Excel itu bukan bermain dengan kebanyakan pakai keyboard, tapi kebanyakan pakai mouse. Ya, berbeda dengan Word. Kalau Word, mouse jarang kita gunakan, tapi pakai keyboard. Kalau ini lebih enak pakai mouse dibanding pakai keyboard. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Gampang masih? Ya. Apa? Paling susah. Sebenarnya sih target saya kalau di SAP-nya sampai makro, Excel makro. Ya, Excel makro itu teman-teman belajar codingan di dalam Excel. Ya, codingan di dalam Excel. Belum pernah kan? Nah, itu targetnya sampai situ. Cuman saya mau tahu nanti sampai apa enggak. Ya, kayak gimana sih Excel makro itu? Dia kayak gini sih sebenarnya. Ini saya tadi juga habis sedikit bukan nyoba sih ya, download file. Bentar. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi ada dia namanya Excel makro itu kayak gini. Bentar, saya ada satu file Excel makro. Nih. Jadi dia bermain dengan codingan nantinya. Nah, yang apa? Titik. Contoh, Hana, NIM kamu berapa nah? Hah? 12, 12, 20, 12, 01, berapa? 4. Gini,
47. 47. 12 20 12 01 47. Nih. Ini Excel makro yang saya dapat dari teman saya buat membantu saya waktu itu menginput data NIK sama nomor handphone untuk diupdate di PD Dikti untuk mendapat kuota belajar ya. Nah, caranya gimana nih? Ini saya ambil ini saya klik ambil data. Nah, nih karena belum update nih nomornya. Makanya belum ada belum ada bantuan ini nah ya. Bantuan kuota belum masuk ya? Sama sekali. Kenapa? Karena di PD Diktinya tidak ada nomor. Ini nih kamu bener kan? Ya. Ini yang terdata di PD Dikti. Nih kalau mau dimasukkan nomornya berapa nak? 0895 0895 3408 863 11. Emailnya saya pakai email yang kampus aja ya. 12 20 12 01 47 global apa Stemik ya? Ini saya simpan. Nah, ini udah langsung ke update nih. Update-nya di mana? Update-nya di sistem saya. Saya perhatikan. Salah. Ini kalau teman-teman yang 2021 belum masuk di sini, ya, karena masih proses penginputan. Anda Dwi ya? Dewi ya? Iya, Pak. Nih, ini tanggal lahirnya. Nah, tuh nick-nya tadi. Tuh, nomornya masuk kan? Ini. Ya. Jadi, saya nginput tadi di Excel tadi. Masuk ke situ. Ini yang namanya Excel makro. Dan membuatnya tidak mudah. Kenapa? Karena ini bermain dengan codingnya nantinya. Ya. Jadi kalau bisa sampai sini saya usahakan, tapi codingan yang standar doang. Bahasa pemrograman yang dipakai untuk Excel makro itu bahasa pemrograman Visual Basic. Ya. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya VB. Tapi kalau nanti teman-teman belajar, kalau di SI sekarang udah nggak belajar VB lagi. Belajarnya pemrograman berbasis web semua. Yang VB-nya tidak. Ini. Ya. Jadi kalau ada yang bilang Excel itu simple, enggak juga. Kenapa? Karena dengan Excel kita bisa bikin sebuah aplikasi yang benar-benar sederhana. Tapi mumpuni. Kayak tadi connect dari kalau yang saya kan tadi pakai web ya. Dari Excel bisa masuk ke web. Mantap kan tuh? Ya, itu yang bikin bukan saya. Itu saya dapat dari teman saya untuk bantuan tools ngupdate data mahasiswa biar dapat kuota belajar. Kalau teman-teman belum, karena belum diproses, masih dalam proses inputan data. Karena saya yakin teman-teman masih banyak data yang belum masuk ke kampus. Nyerahin datanya belum semua kan. Ada aja yang belum nyerahin akte, terus ada yang belum nyerahin ijazah.
Nah, makanya kalau belum, silakan cepet-cepet nyerahkan datanya biar bisa kita proses. Sekali lagi, data di Dikti jangan sampai keliru ya. Namanya harus sama dengan yang ada di KTP teman-teman atau yang ada di Dukcapil. Pak, saya di Dukcapilnya namanya sama di ijazah SMA berbeda. Patokannya yang mana? Kalau untuk yang resmi, patokannya adalah patokan di Dukcapil. Tapi kalau teman-teman, Pak, saya pengennya sama ijazah, silakan teman-teman rubah data teman-teman di Dukcapil sesuai dengan ijazah. Ya, karena pemerintah membacanya adalah data yang ada di Dukcapil, bukan data ijazah. Jangan sampai salah. Karena sering terjadi berpatokan dengan data ijazah, Pak. Tapi sekarang KTP elektronik semuanya dipakai. Benar nggak? Contoh simpel, teman-teman mau bikin tabungan di bank, pakainya KTP elektronik apa ijazah? KTP kan? Makanya namanya pasti nama di KTP kan? Bukan nama di ijazah. Ya. Jadi kalau mau sesuai dengan ijazah, berarti KTP-nya yang harus dirubah. Di Dukcapilnya yang harus dirubah. Silakan teman-teman pengennya kayak gimana. Tapi pesan saya, yang benar itu data di Dukcapil. Kalau data di Dukcapilnya salah, berarti benerin data Dukcapilnya. Seperti itu. Oke? Jelas? Ya. Jadi belajar Excel bukan sekedar hanya bermain dengan if, VLOOKUP, HLOOKUP. Kita juga bisa bikin pemrograman dengan yang namanya Excel makro. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Nanti minggu depan kita akan masuk ke materi yang agak lumayan berat. Ya, sebelum saya absen dulu ya. Adelia ada? Amar? Ada ya? Arina nggak ada ya? Ayu, oh di online, Ayu. Iya Pak, tadi Diki? Eko? Pipit? Nggak ada ya? Hafiz tadi pagi, Hani pagi, Ika Nova? Mila online tadi ada. Muhammad Arifin pagi. Nurul? Oktora? Ferry izin sakit. Francisco nggak ada ya? Peta nggak ada. Sri Andini? Siska? Oh, ada. hadir Pak. Ana Jamaluddin ada ya? Wawan tadi ada. Juliana? Sarah? Ada ya? Ada yang belum panggil? Nggak ada ya? Sudah semua ya? Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak.